Dalam awal mula embrio setelah terjadi fertilisasi, ada beberapa stem cell atau sel punca yang kemudian terdiferensiasi dan menjadi dewasa dalam tubuh kita. Inilah sel yang disebut sel berpotensi majemuk atau pluripotent stem cell. Dan segera setelah itu sel tersebut menjadi sel khusus dan hanya berkontribusi dengan tisu di mana sel itu berada. Contohnya adalah sel otak hanya memproduksi sel otak yang baru dan sel yang di usus akan memproduksi sel usus. Hampir semua organ kita hanya mempunyai beberapa stem cell saja. Dalam beberapa tisu atau jaringan, banyak sel yang mati pada saat mencapai masa kehidupan normal atau setelah terjadi cedera. Ada beberapa jaringan yang mempunyai masa hidup yang panjang seperti jantung, otak, dan otot tulang. Dan ada beberapa jaringan sel yang mempunyai masa hidup yang pendek seperti jaringan sel, kulit, usus, dan darah. Namun demikian, setiap minggu jaringan sel usus diperbaharui dan setiap bulan sel kulit diganti dengan sempurna. Ini memungkinkan karena stem cell dalam jaringan kita dapat mengganti sel dengan yang baru apabila hilang atau rusak. Stem cell terapi. Terapi ini bertujuan untuk memasukkan sel baru yang sehat dalam tubuh pasien dan menggantikan sel yang sakit atau hilang. Tantangan untuk jenis terapi ini adalah apakah kita memiliki cukup stem cell untuk transplantasi ke pasien. Terapi stem cell adalah bentuk pengobatan regeneratif yang dirancang untuk memperbaiki sel yang rusak di dalam tubuh dengan mengurangi peradangan dan memodulasi sistem kekebalan tubuh. Fenomena ini membuat terapi sel punca atau stem cell menjadi pilihan pengobatan yang layak untuk berbagai kondisi medis. Bagaimana cara stem cell dilakukan? Sel punca atau stem cell dapat diberikan dalam berbagai cara. Dengan terapi sel induk atau IV pemberian intravena atau intratekal langsung ke sumsum kanal tulang belakang. Injeksi situs ke area bermasalah seperti lutut, pinggul, tangan, dan lain-lain. Metode pemberian stem cell ini dapat memiliki efek yang berbeda pada setiap pasien dan harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum memilih caranya. Berapakah biaya yang diperlukan untuk melakukan stem cell terapi? Berkisar antara 5.000 hingga 50.000 US dollar. Ini tergantung daripada cara dan teknik pelaksanaan stem cell-nya, teknologi yang akan digunakan untuk melakukan stem cell, dan tenaga ahli yang melakukan stem cell itu sendiri. Apakah resiko daripada stem cell terapi? Stem cell bergerak menjauh. Begitu stem cell diinjeksi ke dalam tubuh manusia, ada kemungkinan atau resiko bahwa stem cell tersebut pergi menjauh ke bagian tubuh yang lain. Dan dengan hal ini akan membuat tidak efektifnya hasil dan tidak sesuai keinginan yang diharapkan. Hal ini karena sesuai dengan hal alami stem cell yang dapat berpindah dari satu bagian ke bagian yang lain, dan para dokter ahli terapi pun tidak dapat mengkontrol hal ini. Sel tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa ada risiko stem cell ini tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun risiko ini rendah, namun para ahli terapis melihat metode stem cell ini bukanlah metode utama untuk melakukan treatment. Dapat
menyebabkan tumor. Ada sedikit kekhawatiran seberapa aman stem cell ini. Karena ada beberapa kasus pasien setelah dilakukan stem cell terapi malah menimbulkan tumbuhnya kanker atau tumor. Meskipun juga hal ini risikonya rendah, namun para ahli terapi tetap mengakui hal ini masih memungkinkan terjadi. Pelaksanaan operasi yang tidak standar mengakibatkannya adanya komplikasi dan masalah yang lebih besar karena kurangnya higienitas dan sanitasi yang baik dilakukan di klinik-klinik stem cell terapi. Masih banyak klinik yang belum mendapatkan persetujuan klinik untuk stem cell. Karena hal ini masih baru dan belum mendapatkan uji klinis yang dapat diterima secara global dan dari Food Drugs Administration atau FDA Amerika. Apakah itu iTheraCare terapi? iTheraCare terapi adalah salah satu terapi sel dengan menggunakan frekuensi terahertz. Di dalam iTheraCare terdapat beberapa teknologi yang termasuk dengan terahertz frekuensi, quantum teknologi, dan optical quartz teknologi. Flow dari puncak kepala sampai tulang ekor, luar badan, mulai lagi dari kepala turun sampai tulang ekor. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya dia punya stem cell, dia akan regenerasi. Sel yang merusak diganti dengan yang baru, sel yang tidur dibangunkan. Berapa lama blow di titik yang tengah ini adalah 5 menit, ya. Setelah blow 5 menit di titik yang tengah, setelah itu blow 2 jari yang ke kanan dan 2 jari ke kiri. Itu masing-masing 5 menit, 5 menit. Dengan blow begini, ya, nanti stem cell-nya akan diaktifkan dan organ pankreasnya juga yang rusak itu perlahan-lahan sel-selnya yang di pulau lengan itu bisa diganti yang baru. Ya, di tengah udah cukup gitu. Jadi IPL dari belakang telinga, seperti di belakang telinga turun sampai ke tulang. Ya. Ini termasuk vertikal. Vertikal kan KMP kena biasanya kena lumba atau sampai ke limbahnya. Nah itu kena semua biasanya. Depan ya. Mulai dari head. Mulai dari leher. Oh gitu. Ya. Dari bawah ke atas. Ya cukup gini ya. Mulai leher. Leher ke tiang. Satu klik berhenti. Ya, lipat tangan. Nah, ini buat kecantikan juga bisa. Nah, cantikan bentuk mukanya bukan pola tapi V. Jadi kalau pakai telepon tuh nggak perlu pakai filter. Ya, langsung blow kira-kira 15 menit udah langsung kinclong. Biasanya pakai Langsung filter. start. Nggak perlu pakai filter. Supaya nampak V-shape. Ya. Ini terbukti kan? Ya. Bagusnya harus posisi gini kali ya. Ya. Dianjurkan Ya. posisi begini. Dua-duanya. Alat ini punya 3 teknologi. Teknologi kuantum, dia bisa mencari tempat yang di mana selnya. Nah, misalnya ada tumor yang bisa dibilang biasanya lebih ngeri, itu ada lebih panas. Teknologi quantum optik di dalamnya itu ada optik. Nah, satu lagi teknologi terakhir ini gelombang dari alatnya. Gelombang terakhir ini dia bisa iTheraCare terapi adalah alat terapi dengan cara non-invasif dan non-ionizing radiation. Menggunakan gelombang frekuensi terahertz dengan panjang gelombang antara 300 mikrometer hingga 30 mikrometer
dan frekuensi 1 THz hingga 10 THz. Teknologi terahertz dan energi kuantum serta optik kuarsa merupakan satu kesatuan di dalam alat eye TeraCare terapi ini. Bagaimana cara penggunaan atau pelaksanaan eye TeraCare terapi? Eye TeraCare terapi dapat menstimulasi sumsum, tulang belakang, dan titik meridian serta limpatik tubuh. Menstimulasi dan membantu mengaktifkan sel dorman yang tidur. Membangunkan stem sel tubuh untuk mendapatkan regenerasi dan proses penyembuhan yang alami. Lakukanlah blow di titik meridian dan limpatik, serta minum air yang telah disinari eye TeraCare. Kemudian, lanjut dengan melakukan blow di titik sakit. Eye TeraCare terapi sangat tepat untuk semua jenis penyakit karena penyembuhan secara alami dengan terapi stem cell non-invasif dan non-ion radiasi. Eye TeraCare terapi sangat cocok untuk peradangan, mendapatkan nilai quantum value adalah bintang 5, meningkatkan kualitas kesehatan menyeluruh, mendapatkan quantum value bintang 4, tumor ganas, mendapatkan quantum value bintang 4, virus, mendapatkan quantum value bintang 4, diabetes, quantum value bintang 4, otak, quantum value bintang 4, kelenjar getah bening, quantum value bintang 4, kulit, bintang 3, vaginitis atau irregular menstruation atau sakit saat datang bulan, bintang 3, neurasthenia, bintang 3 adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf. Berapakah harga daripada eye TeraCare terapi? Eye TeraCare terapi terdiri daripada 3 jenis alat eye TeraCare. Yang merah, eye Tera Classic dengan harga $320. Yang premium, yang abu-abu, harganya adalah $960. Dan eye TeraCare Professional, harganya adalah $3.200. Ada beberapa resiko dan hal-hal yang tidak cocok untuk dilakukan terapi dengan eye TeraCare. Perlu diketahui bahwa setiap manusia mempunyai respons berbeda untuk penyembuhan tubuh sendiri dalam hal waktu dan lamanya terapi. Tidak boleh diterapi daerah tubuh yang telah memasang stent, pompa di jantung, atau dalam keadaan haid dan kandungan kehamilan muda. Tidak boleh diterapi untuk pasien dengan luka terbuka atau dapat membuat luka atau darah terus mengalir. Tidak boleh untuk diterapi bagi pasien yang mempunyai implanted material dalam tubuh